Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaliah Mahardika, NIM 13014200063, rombel 1 dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Pada hal ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai materi dimensi psikologis hubungan konseling. Hubungan konseling. Konseling merupakan suatu bentuk khusus dari hubungan atau komunikasi interpersonal. Sebagai suatu layanan profesional, konseling bersifat helping relationship. Dengan kata lain, hubungan antara tenaga ahli konselor dengan individu yang dibantu konseli atau klien memiliki dinamika dan keunikan dibanding hubungan membantu yang lain. Selain itu, konseling merupakan hubungan yang bersifat terapeutik atau therapeutic relationship. Hal ini didasarkan bahwa dengan adanya konseling bertujuan meringankan beban psikologis, memecahkan masalah hidup dan menyehatkan mental individu yang memiliki masalah. Pada hakikatnya, hubungan dalam konseling itu bersifat membantu atau helping relationship. Hubungan membantu itu berbeda dengan memberi atau giving atau mengambil alih pekerjaan orang lain. Tetapi dalam hubungan konseling ada klien yang tidak bersedia melakukan hubungan interpersonal yang efektif. Tugas dari para konselor adalah menciptakan hubungan yang baik dengan klien sehingga antara keduanya merasa nyaman atau saling berhubungan. Oke, selanjutnya ada kualitas hubungan konseling menurut Surya dalam buku Psikologi Konseling tahun 2003. Ada beberapa kualitas hubungan konseling, yaitu pertama, 1. Ketulusan konselor, 2. Pemahaman, 3. Ketulusan orang, 4. Resiko, 5. Respon-respon baru. Yang pertama, maksud dari ketulusan konselor itu adalah dalam melakukan hubungan membantu, ditandai dengan sikap ramah, hangat, bersahabat, dapat mengugah klien untuk lebih yakini dirinya. Yang kedua, pemahaman yang diberikan konselor terhadap klien dengan segala latar belakang dan masalah-masalahnya dapat membuat klien merasa diterima. Yang ketiga, ketulusan orang akan diperoleh dan berkembang melalui interaksi dengan konselor yang tulus. Yang keempat, resiko yang timbul dari hubungan dengan konselor dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat yang bersifat merusak, akan tetapi dapat menunjang perkembangan si klien tersebut. Yang kelima, respon-respon baru. Respon-respon baru maksudnya akan diperoleh melalui serangkaian interaksi dalam hubungan yang bersifat membantu. Dalam konseling, klien belajar bagaimana membuat respon yang baru dan efektif dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dari beberapa penjelasan mengenai kualitas dalam hubungan konseling dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya hubungan yang dibangun dalam proses konseling antara konselor dan klien itu memiliki keunikan tersendiri. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses konseling. Menurut Glading tahun 2009 menyebut ada 5 faktor yang mendukung konseling, yaitu 1. Struktur, 2. Inisiatif, 3. Setting fisik, 4. Kualitas klien, 5. Kualitas konselor. Yang pertama, maksud dari struktur. Mengenai struktur, Glading tahun 2009 menjelaskan sebagai pemahaman bersama antara konselor dan konseli atau klien mengenai karakteristik, kondisi, prosedur, dan parameter konseling. Yang kedua, inisiatif dapat dilihat sebagai motivasi untuk berubah. Kebanyakan konselor berpendapat bahwa klien yang datang akan bersifat kooperatif. Memang betul, banyak klien yang datang untuk konseling atas kemauan sendiri dan atas kehendak sendiri. Yang ketiga, setting fisik merupakan maksudnya konseling dapat terjadi di mana saja, tetapi setting fisik yang nyaman dapat meningkatkan proses menjadi lebih baik. Salah satunya, hal yang dapat membantu atau merugikan proses konseling adalah tempat di mana konseling itu berlangsung. Biasanya konseling berlangsung di suatu ruangan. Yang keempat,
Kualitas klien juga memiliki peranan penting dalam mendukung hubungan maupun proses konseling yang kondusif. Kualitas dapat dilihat dari kesiapan klien untuk berubah. Konseling tidak bisa dimulai kalau orang tidak mengenali adanya kebutuhan untuk berubah. Yang kelima, kualitas konselor. Konselor yang berkualitas sangat mendukung berhasilnya suatu konseling. Ada beberapa karakteristik umum yang harus dipenuhi oleh seorang konselor supaya dapat membantu terjadi perubahan dalam diri klien yang dihadapinya, seperti kesadaran diri, kejujuran, kemampuan untuk berkomunikasi sebagai karakteristik yang harus dimiliki oleh konselor. Oke, selanjutnya ada tahapan proses konseling. Menurut Bremer, Abrigo dan Sostom tahun 1993 dalam Lesmana 2006, tahapan dalam proses konseling sebagai berikut: 1. Membangun hubungan. 2. Identifikasi dan penilaian masalah. 3. Memfasilitasi perubahan terapeutis. 4. Evaluasi dan koordinasi. Yang pertama, membangun hubungan itu maksudnya tujuan dari membangun hubungan dalam tahap pertama ini adalah agar si klien dapat menjelaskan masalahnya, keprihatinan yang dimiliki, kesusahan, serta alasan datang pada konselor. Sangat perlu membangun hubungan yang positif berlandasan rasa saling percaya, keterbukaan, dan kejujuran berekspresi. Yang kedua, identifikasi dan penilaian masalah. Dalam tahap ini, konselor mendiskusikan dengan klien apa yang mereka ingin dapatkan dari proses konseling ini, terutama bila pengungkapan klien tentang masalahnya dilakukan secara samar-samar. Didiskusikan sasaran-sasaran dan tingkah laku apa yang ingin diubah. Intinya dalam hal ini konselor menilai suatu masalah klien tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Memfasilitasi perubahan terapeutis. Dalam tahap ini konselor mencari strategi dan intervensi yang dapat memudahkan terjadinya suatu perubahan. Sasaran dan strategi terutama ditentukan oleh sifat masalah, gaya dan pendekatan konseling, dan konselor anut keinginan klien maupun gaya komunikasinya. Baik konselor maupun konseling bekerja sama dalam suatu tujuan. Yang keempat, ada evaluasi dan terminasi. Dalam tahap ini konselor bersama konseling atau klien mengevaluasi terhadap hasil konseling yang telah dilakukan. Indikatornya adalah sampai sejauh manakah sasaran tercapai, apakah proses konseling membantu klien atau tidak. Kemudian tahap ini duduk dengan terminasi. Konselor bersama konseling menyimpulkan semua apa sudah dilakukan proses konselingnya. Jika ada tindakan atau lanjut, bisa memberikan ke pihak yang ahli yang berkaitan dengan masalah klien. Selanjutnya ada sikap-sikap yang perlu dihindari konselor dalam hubungan konseling. Pertama, sikap acuh dan tak acuh. Yang kedua, tak sabar dan amarah. Yang ketiga, memberi nasihat terus-menerus. Pada yang pertama, 1. Sikap acuh dan tak acuh. Ini sebagai konselor tidak boleh merasa acuh, apalagi memandang si klien adalah orang yang tidak memiliki kemampuan, menganggap remeh, atau bahkan menganggap si klien itu seorang sakit jiwa. Yang kedua, tak sabar dan amarah. Tentunya sebagai konselor harus memberikan kesan yang baik dan berwibawa, bukan hanya memarahi, apalagi amarah dengan nada kencang. Tidak dibenarkan jika seorang konselor seperti itu. Yang ketiga, memberi nasihat terus-menerus. Terkadang konselor secara tidak sengaja memberi nasihat kepada klien karena menganggap dalam mengambil keputusan klien terlalu berbelit-belit. Hal ini juga tidak diperbolehkan oleh konselor.
Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai media pembelajaran pada materi dimensi psikologis hubungan konselor. Kurang lebihnya seperti itu. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau media saya yang kurang, mohon dimaklumi. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.